Baru juga rencana uji coba, Malaysia sudah kena sindir pedas dari media Vietnam. Bukan cuma sindiran biasa, tapi ini benar-benar tamparan keras buat Harimau Malaya. Media Vietnam secara terang-terangan bilang, "Jangan sok menantang Indonesia, kalahkan kami dulu baru bisa bicara." Wah, panas nih. Tapi tunggu dulu, kenapa Vietnam justru membela Indonesia? Apakah ini tanda kalau timnas Garuda sekarang benar-benar jadi raja baru Asia Tenggara? Dan, apakah Malaysia memang belum pantas lawan Indonesia yang sekarang makin ditakuti di Asia? Kita akan kupas tuntas sindiran tajam ini, reaksi netizen, dan kenapa semua ini bisa jadi bukti kalau sepak bola Indonesia sedang mengubah peta kekuatan ASEAN. Jangan skip, karena ini bukan cuma cerita pertandingan, ini soal ego, rivalitas, dan harga diri negara. Timnas Indonesia yang tengah menanjak reputasinya di kawasan Asia Tenggara rupanya tidak hanya menjadi sorotan di dalam negeri, tetapi juga mengundang reaksi dari media luar, termasuk Vietnam. Dalam sebuah laporan tajam yang dimuat media ternama Vietnam dan Tri, sindiran pedas ditujukan kepada Timnas Malaysia yang berencana menantang Indonesia dalam laga persahabatan FIFA Matchday September 2025. Media tersebut secara terbuka menyatakan bahwa Malaysia sebaiknya tidak terlalu percaya diri dengan ambisinya menantang Timnas Garuda. Menurut mereka, sebelum bermimpi untuk melawan kekuatan baru Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia harus terlebih dahulu membuktikan bahwa mereka mampu mengalahkan Vietnam. Seperti diketahui, PSSI tengah menggodok rencana menggelar turnamen mini yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Lebanon pada jeda internasional bulan September 2025. Meski belum diumumkan secara resmi oleh PSSI maupun federasi lain, kabar ini sudah menyebar luas di media sosial dan komunitas sepak bola Asia Tenggara. Rencana ini tentu menjadi sorotan, mengingat dinamika rivalitas antara Indonesia dan Malaysia yang selalu memanas, baik di dalam maupun luar lapangan. Namun di tengah euforia tersebut, muncul suara sumbang dari media Vietnam yang merasa bahwa Malaysia terlalu cepat besar kepala. "Jangan terburu-buru menantang Indonesia. Buktikan dulu bisa mengalahkan kami," tulis dan Tri dalam laporannya. Media tersebut tidak hanya berhenti sampai di sana. Mereka menyindir performa Malaysia yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan, bahkan tidak stabil di ajang-ajang internasional. "Malaysia jangan terlalu percaya diri. Mereka bahkan belum tentu bisa melewati kami di babak kualifikasi," lanjut laporan tersebut. Sindiran dari media Vietnam sebenarnya justru menjadi pengakuan tidak langsung atas kebangkitan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan ditopang oleh deretan pemain naturalisasi berkualitas serta pelatih bertangan dingin, performa skuad Garuda melonjak drastis. Teranyar, Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos otomatis ke putaran final Piala Asia 2027. Selain itu, mereka masih bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan kini duduk di posisi keempat klasemen sementara grup C. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan, mengingat di masa lalu, Indonesia kerap terseok-seok bahkan untuk menembus fase grup. Konsistensi permainan, kedalaman skuad, serta meningkatnya nilai pasar pemain Indonesia di kancah internasional membuat nama Indonesia mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara, bahkan Asia secara keseluruhan. Tidak heran jika kini media luar mulai melihat Indonesia dengan pandangan berbeda. Berbeda dengan Indonesia, Timnas Malaysia masih berada dalam fase transisi. Meskipun sempat menunjukkan performa menjanjikan di beberapa pertandingan uji coba dan kompetisi regional, mereka belum mampu tampil konsisten di level internasional. Kegagalan lolos otomatis ke Piala Asia 2027 menjadi salah satu indikator yang cukup mencolok. Selain itu, di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia belum menunjukkan performa mengesankan dan masih tertatih-tatih menghadapi lawan-lawan yang selevel. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan mereka untuk menghadapi tim sekelas Indonesia yang kini sudah berkembang pesat baik dari sisi taktik, fisik, hingga mental bertanding. Sindiran dari Dantri pun cukup relevan jika dilihat dari sudut pandang performa tim. Jika Malaysia belum mampu mengalahkan Vietnam, yang notabene sudah cukup berpengalaman di turnamen besar Asia, maka terlalu dini untuk berharap bisa menundukkan Indonesia yang kini berada di jalur cepat menuju level elit Asia.
Menariknya, sindiran ini justru menimbulkan gelombang reaksi positif dari netizen dan pengamat sepak bola Indonesia. Banyak yang merasa bahwa pernyataan media Vietnam itu justru menegaskan bahwa Indonesia telah berada di level yang lebih tinggi dibandingkan rival-rival lamanya. Di media sosial, warganet Indonesia menanggapi dengan semangat dan kebanggaan. Beberapa di antaranya menyebut bahwa kini giliran Indonesia yang menjadi kiblat sepak bola ASEAN. Dahulu, Indonesia kerap menjadi bulan-bulanan komentar dari media dan fans luar karena inkonsistensi dan minim prestasi. Kini, peran tersebut berbalik. Dulu kita sering dicemooh, sekarang malah disanjung, meski dalam bentuk sindiran untuk negara lain, tulis seorang pengguna X, Twitter. Sementara itu, sebagian netizen Malaysia merasa bahwa media Vietnam terlalu meremehkan tim mereka. Mereka menuntut agar federasi dan pelatih Malaysia membuktikan bahwa Harimau Malaya masih bisa menggigit dan membungkam kritik melalui hasil di lapangan. Sindiran dari media Vietnam kepada Malaysia dan pujian implisit untuk Indonesia ini menunjukkan bahwa persaingan di kawasan Asia Tenggara tidak hanya terjadi di atas lapangan, tetapi juga dalam narasi media. Dalam konteks ini, Indonesia tampaknya mulai berperan sebagai pusat perhatian dan parameter baru bagi negara-negara tetangga. Turnamen mini yang direncanakan pada September nanti bisa menjadi ajang pembuktian. Jika Indonesia mampu meraih hasil gemilang, maka dominasi mereka akan semakin tak terbantahkan. Sebaliknya, Malaysia dan Vietnam tentu ingin menegaskan bahwa mereka masih layak bersaing, bukan hanya sebagai penggembira. Di sisi lain, reaksi media seperti Dan Tri juga menjadi bukti bahwa perkembangan sepak bola Indonesia telah menarik perhatian luas. Bukan tidak mungkin, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi magnet bagi turnamen besar dan pemain asing berkualitas yang ingin mengadu nasib di Liga 1 maupun Timnas Garuda. Sindiran tajam media Vietnam kepada Malaysia atas rencana laga melawan Indonesia justru menjadi sorotan menarik yang mencerminkan pergeseran kekuatan di sepak bola Asia Tenggara. Indonesia yang dulu dipandang sebelah mata, kini mendapat pengakuan, bahkan dari media luar, sebagai tim yang patut disegani. Rivalitas antara Vietnam, Malaysia, dan Indonesia pun semakin seru. Namun yang jelas, hanya satu hal yang bisa menjawab semua sindiran dan klaim, hasil pertandingan di lapangan. Maka dari itu, FIFA Matchday September 2025 nanti berpotensi menjadi ajang pembuktian siapa sebenarnya raja sepak bola ASEAN saat ini.